Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Pansu yang berprofesi sebagai bos gangster. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya yang bernama Soyeon. Pekerjaannya di dunia gangster tentu saja tidak terlepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika, Pansu mengutus kaki tangannya yang bernama Manchul untuk mendatangi sebuah pabrik kayu. Tujuannya ke situ adalah untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat pemindahan wilayah. Nah, pria tua sang pemilik pabrik yang tadinya menolak, akhirnya setuju setelah diancam tangannya akan dipotong. Di sisi lain, Pansu yang sedang makan malam didatangi oleh bos sebuah gangster yang menjadi rivalnya. Di situ, mereka terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Ternyata mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Pansu, yang tak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Pansu berhenti di kedai ramen yang biasa dia kunjungi. Ternyata, pemilik yang dulu sudah pindah dan telah digantikan oleh orang lain. Hal itu membuat rasa mie ramen kesukaannya tidak seperti dulu lagi. Dari situ, akhirnya Pansu terlibat perdebatan dengan seorang wanita tua pemilik baru kedai tersebut. Di dalam kedai juga nampak seorang murid culun yang bernama Dongyun sedang menikmati mie ramennya. Dongyun yang tampak tergesa-gesa tidak bisa membayar makanannya karena ia kehilangan dompetnya. Akhirnya wanita tua pemilik kedai tersebut menyuruh Pansu untuk membayar makanan Dongyun. Wajah Pansu terlihat agak kesal karena hal itu. Namun wanita tua tersebut memperdaya Pansu dan meyakinkannya bahwa dia akan memberikan hadiah pada Pansu. Scene kemudian berpindah ke atap gedung sekolah. Terlihat Dongyun ingin mengambil sebuah sepatu yang tersangkut di antena. Rupanya itu adalah ulah teman-temannya Dongyun yang sedang membuli dirinya. Dongyun mencoba mengambil sepatu itu dengan hati-hati. Namun tiba-tiba Dongyun terpleset dan terjatuh tepat menimpa Pansu yang kebetulan ada di bawahnya. Akhirnya mereka berdua pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, Pansu pun terbangun. Pansu menyadari kalau dia kini berada dalam tubuh Dongyun. Sementara itu, Dongyun mungkin masih dalam tubuh Pansu yang dalam keadaan koma. Pansu tampak sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, ayah Dongyun datang. Ternyata ayah Dongyun adalah pria tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dongyun mendapat kabar dari dokter bahwa anaknya mengalami sedikit hilang ingatan. Padahal yang ada dalam tubuh anaknya tersebut adalah Pansu. Ayah Dongyun yang merasa anaknya sering dibully akhirnya memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Disinilah Pansu berinisiatif untuk mencari pelakunya. Jiwa Pansu yang terjebak dalam tubuh Dongyun harus menjalani hidup sebagai pelajar yang sering dibully di sekolahnya, dikarenakan fisiknya yang gemuk dan juga pengecut. Saat di sekolah, Pansu mulai berurusan dengan para preman di sekolah itu dan membela seorang siswi yang sedang dibully. Pansu pun berhasil membuat para preman sekolah ketakutan. Jelas saja karena sekarang di dalam tubuh Dongyun adalah seorang bos gangster. Belum puas dihajar oleh Pansu, para siswa tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa lainnya. Sekali lagi, Pansu muncul dan langsung memberi mereka pelajaran. Terlihat juga dia berhasil menyita HP mereka. Saat dia iseng membuka galeri dari HP tersebut, Pansu menemukan video Dongyun yang sedang dibully sesaat sebelum dia jatuh. Akhirnya dia mengetahui kenapa Dongyun bisa terjatuh dari atas gedung. Keesokan harinya Pansu mengambil HP tersebut dan mengancam akan melapor polisi jika siswa-siswa itu membuat onar lagi. Di sisi lain, Seon, istri Pansu yang sedang berselingkuh, tiba-tiba dipergoki dan didatangi oleh Bos Yang. Bos Yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tak lain adalah ayah Soyeon. Demi menyembunyikan skandalnya, istri Pansu akhirnya mau bekerja sama dengan Bos Yang. Malam harinya, Pansu menemui Manchul untuk meminta pertolongan. Awalnya Manchul tidak mengenali Pansu yang sedang ada di dalam tubuh Dongyun. Setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Pansu bisa meyakinkan Manchul. Keesokan harinya tanpa sengaja, Pansu bertemu dengan Hyunjong, siswa yang ia bela saat sedang dibully di sekolah. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang datang menghampiri mereka. Dia adalah Misun, ibu dari Hyunjong. Pansu nampak kaget melihat wanita itu. Ternyata Minsun ini adalah mantan pacar Pansu.
Hyun Jong sendiri ternyata dibesarkan tanpa ayah. Pansu penasaran siapa ayah kandung dari Hyun Jong. Pansu akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan tes DNA untuk memastikan hal tersebut. Manchul lalu mengambil rambut dari kepala Pansu dan Pansu juga mengambil rambut dari kepala Hyun Jong. Pansu sangat kaget saat mengetahui hasil tes bahwa Hyun Jong adalah anak kandungnya. Mengetahui hal tersebut, Pansu merasa tidak terima karena siswi yang selama ini dibully di sekolah adalah putrinya. Pansu selalu meminta Manchul untuk mematahkan kaki siswa nakal yang sering membuli anaknya tersebut. Namun jelas saja Manchul menolaknya karena Manchul tidak ingin menyakiti anak kecil. Pansu pun akhirnya berusaha mendekatkan diri kepada Misun dan Hyun Jong. Ia menawari Hyun Jong untuk mengikuti kelas bela diri agar dia bisa melawan saat sedang dibully. Hitung-hitung Pansu juga diet, lebih tepatnya ngurusin tubuhnya Dongyun. Dengan tubuh milik Dongyun, Pansu akhirnya makin dekat dengan Misun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, akhirnya Pansu berhasil mencapai tubuh yang ideal. Transformasi dirinya membuat para siswa di sekolahnya menjadi kagum dan terpesona melihatnya. Sepulang sekolah, Pansu mampir ke rumah Hyun Jong. Di situ, Pansu melihat foto Hyun Jong pada masa kecilnya. Tampaknya Pansu menyesal tidak bisa menemani masa kecil Hyun Jong. Suatu hari terlihat ayah Dongyun yang baru saja selesai bekerja. Namun saat perjalanan pulang, dia dihadang oleh sekelompok orang yang ingin menagih hutang. Saat dia akan dipukul, tiba-tiba Pansu datang untuk menolong. Namun ayah Dongyun malah menghalanginya karena tidak ingin anaknya terluka. Alhasil, dia malah dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Pansu yang tidak terima menyuruh Manchul untuk memberi pelajaran kepada para gangster tersebut. Manchul pun dengan mudah menghajar mereka semua. Ternyata Manchul memiliki skill bela diri yang jago juga. Di sekolah juga terlihat Hyun Jong sudah bisa mengatasi siswi-siswi yang suka membulinya. Hingga suatu ketika ada pemabuk yang melecehkan Misun di kedainya. Pemabuk itu pun langsung dihajar oleh Dongyun. Dari kejadian inilah jiwa yang tertukar itu mulai terbongkar. Misun menghentikan Dongyun dan bertanya kenapa dia mirip mantannya. Dongyun akhirnya mengaku kalau sebenarnya jiwa yang ada dalam tubuhnya adalah Pansu. Awalnya Misun tidak percaya, namun akhirnya Pansu berhasil meyakinkannya. Sayangnya bukan respon yang baik yang diterima oleh Pansu. Misun sangat marah karena Pansu meninggalkannya. Sepulang sekolah, Hyun Jong diajak datang ke sebuah pesta. Dengan ekspresi yang malu-malu, Hyun Jong pun menerimanya. Akhirnya Hyun Jong pun datang ke pesta tersebut. Tanpa sengaja seorang siswa mendengarkan pembicaraan mengenai Hyun Jong yang akan menerima masalah di pesta tersebut. Sedangkan Pansu tidak bisa datang ke pesta menemani Hyun Jong karena dia ada janji dengan Misun di sebuah kafe. Lagi-lagi Pansu meminta maaf pada Misun akan masa lalunya. Namun Misun masih marah dan belum bisa memaafkannya. Saat Misun ingin pergi, Pansu menahannya dan mereka akhirnya berciuman di tempat itu. Tapi hal itu membuat Misun semakin marah dan menampar Pansu. Saat Pansu ingin menahannya lagi, tiba-tiba seorang siswa menelponnya dan mengatakan bahwa Hyun Jong akan dapat masalah. Mendengar hal itu, Pansu langsung bergegas menuju tempat pesta. Benar saja, Hyun Jong mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Alhasil, ia pun dibully oleh para berandaran sekolah. Tak lama kemudian, Pansu datang untuk menjemputnya. Saat hendak pergi, Pansu ditahan oleh mereka dan akhirnya terjadilah perkelahian. Namun cukup mudah bagi Pansu untuk mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Pansu bertemu dengan Manchul di suatu tempat. Manchul mendengar informasi kalau istrinya sedang bersekongkol dengan Bos Yang. Akhirnya Pansu meminta Manchul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Di sisi lain, Hyun Jong semakin hari semakin dekat dengan Pansu. Dia mulai menyukai Pansu dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Pansu. Namun jelas saja Pansu menolaknya. Suatu malam, Bos Yang menyelinap ke kamar tempat tubuh Pansu dirawat. Dia berencana membunuh Pansu yang masih koma dan belum sadarkan diri. Namun yang berada di tubuh Pansu tiba-tiba terbangun. Bos Yang kaget melihat hal tersebut, lalu dia terjatuh dan pingsan. Dongyun lalu pulang ke rumah dan merengek pada ayahnya. Dongyun bingung kenapa dia berada di dalam tubuh seorang pria dewasa. Jelasnya, ayahnya pun kaget dan kebingungan juga. Tak lama kemudian Pansu datang dan menjelaskan semuanya. Pansu juga meminta tolong kepada Dongyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun.
Esok harinya di kedai mie, Misun meminta Dongyun yang berada di tubuhnya berakting seolah-olah mereka telah kembali ke tubuh masing-masing dan mengatakan penyesalannya kepada Misun. Tapi mereka tiba-tiba didatangi oleh bos Yang bersama anak buahnya. Lagi-lagi Pansu terlibat dalam perkelahian. Awalnya Pansu nampak bisa mengungguli mereka, namun karena kalah jumlah akhirnya membuat Pansu kalah dan terpojok. Di sini bos Yang tidak mengetahui bahwa yang disandra itu adalah Pansu yang berada di tubuh anak SMA. Lalu Misun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membuat mereka semua terbunuh. Karena tidak mau mati konyol, bos Yang akhirnya menyerah dan pergi. Lalu terjadilah momen haru di antara mereka. Misun terlihat mendekati tubuh asli Pansu. Dia melihat wajah Pansu yang sudah lama tak ia jumpai. Dan akhirnya Misun bisa memaafkan Pansu. Scene kemudian berganti di rumah ayah Soyeon. Soyeon juga sudah ketahuan kalau dia sedang berkhianat setelah ayahnya membaca surat dari Pansu. Sang ayah pun akhirnya memanggil Pansu. Pansu yang masih berada di tubuh Dongyun mau tidak mau mengirim Dongyun untuk menemui ayah mertuanya, yang meminta Dongyun mengikuti instruksinya dari alat bantu. Awalnya semua berjalan lancar, namun Soyeon tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia Pansu. Istri Pansu mengatakan bahwa Pansu juga selingkuh dan memiliki anak. Pansu yang berada di mobil meminta Dongyun mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman. Tapi sialnya alat bantu justru terputus. Tiba-tiba Dongyun dengan polosnya berkata rela melepas jabatannya sebagai penerus HO Group. Tampaknya Dongyun ingin Pansu bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Pansu yang sudah menunggu Dongyun di depan rumah bukannya memarahi Dongyun. Pansu malah mengucapkan terima kasih kepadanya. Soyeon yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya tiba-tiba dengan kecepatan tinggi mencoba menabrak Pansu dan juga Dongyun. Tapi Pansu berhasil menyelamatkan Dongyun, namun naas dirinya yang malah tertabrak. Saat di rumah sakit, Pansu yang sedang sekarat mencoba menjelaskan semuanya pada Hyungjun. Pansu juga meminta maaf atas masa lalunya, namun Hyunjong nampak masih kebingungan. Akhirnya Pansu pun pingsan dan disusul dengan Dongyun yang tak sadarkan diri. Saat dioperasi, Dongyun melihat wanita tua yang dulu dia temui di kedai. Tampaknya wanita itu ingin membantu Pansu memperbaiki masa lalunya. Scene kemudian beralih 6 bulan kemudian. Keduanya kini hidup normal kembali. Dongyun kembali ke sekolah dan Pansu hidup bahagia bersama keluarganya. Dan film pun berakhir.